Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Fahmi, Manurung dari kelas 2 TIC. Saya akan mempresentasikan untuk tugas PKN dengan judul Bung Karno atau Bapak Bangsa Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Bung Karno, tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Siapakah Bung Karno itu? Mengapa banyak orang yang menganggapnya begitu mengagumkan? Mari kita cari tahu sama-sama. Siapa sih Bung Karno itu? Bung Karno itu presiden pertama di Indonesia. Lalu Bung Karno itu ialah tokoh pergerakan nasional. Yang ketiga, Bung Karno ialah proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi, Bung Karno itu adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Sebagai presiden pertama di Indonesia, ia menjabat sebagai pemimpin pertama negara kita setelah kemerdekaan. Selain itu, Bung Karno merupakan tokoh kunci dalam deklarasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, masa kecil Bung Karno itu, Bung Karno lahir di Surabaya pada tahun 1901. Pada saat kecil beliau bernama Busno Susrodiharjo, anak dari keluarga priayi. Lalu pada tanggal 6 Juni 1901 Bung Karno lahir di Surabaya. Saat kecil saja Bung Karno telah menunjukkan bagaimana kecerdasannya dalam dan minatnya pada berbagai mata pelajaran sejak ia masih kecil. Bayangkan Bung Karno saat kecil ya sudah minatnya itu sudah kuat untuk belajar. Lalu ia sering terlibat dalam perdebatan dengan teman-teman dan senang membaca buku. Pendidikan Bung Karno. Bung Karno itu sekolah di Belanda. Lalu Hogere Burgerschool di Surabaya. Tiga, teknisi Hogeschool School di Bandung. Jadi Bung Karno menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Ia menimba ilmu di berbagai mata pelajaran, termasuk termasuk sejarah, matematika, dan bahasa. Setelah lulus dari HBS atau Hogre Burger School Surabaya, Bung Karno melanjutkan pendidikannya di jurusan teknik di Bandung. Bung Karno dan Pergerakan Nasional. Bung Karno aktif dalam pergerakan nasional sejak muda. Ia mendirikan partai politik, bergabung dengan organisasi pemuda, dan sering berpidato untuk menggugah rakyat Indonesia agar melawan Belanda, kerap menahan dan mengusir Bung Karno akibat pertempuran. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada 17 Agustus 1945 bersama dengan Muhammad Hatta membaca teks proklamasi. Bung Karno dan Muhammad Hatta bersama-sama memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta saat itu. Lalu Bung Karno sebagai presiden. Jadi Bung, Bung Karno itu ialah presiden pertama di Indonesia. Lalu Bung Karno membangun negara yang baru, yaitu Indonesia, dan mencetuskan Pancasila. Selanjutnya warisan Bung Karno. Bung Karno meninggalkan ada 4 warisan yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Yang pertama Pancasila, gotong royong, semangat nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Pancasila, dasar negara kita, merupakan warisan terbesar Bung Karno. Lebih jauh, Bung Karno menanamkan semangat kebangsaan, gotong royong, dan perjuangan untuk kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, belajar dari Bung Karno. Kita dapat belajar banyak dari kehidupan beliau, yaitu kepemimpinan yang kuat, cinta dengan tanah air, kemauan keras untuk berjuang, dan kecerdikan dalam menghadapi kesulitan adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Bung Karno adalah pahlawan nasional. Lalu kita harus menghargai jasa-jasa apa saja jasa-jasa beliau.
Lalu mari kita jadikan semangat Bung Karno tersebut sebagai inspirasi kita. Kita dengan senang hati menyebut Bung Karno sebagai pahlawan nasional. Kita tidak boleh melupakan jasanya dan terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita jalani hidup kita sebagai inspirasi bagi semangat Bung Karno. Jadi referensi yang dapat saya ambil ada dua, yaitu dari Kompas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kekurang jelasan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.